Ya, jangan lupa ya teman-teman berkunjung ke YouTube saya. Nama YouTube-nya Pusat Debat Agama. Saat ini lagi live streaming juga. Halo, selamat malam. Halo, selamat Malam. malam. Sebentar, sebentar Iya, ya. silakan untuk membuka kameranya. Sebentar, sebentar. Malam minggu sampai pagi, waduh. Ini teman-teman semuanya, badan saya sakit ini, ya. Iya, ini badan saya sakit semua ini. Bang, kalau ngerokok kena, bang. Kena, dia nggak bisa Ya, ngerokok kalau open saya. cam. Sorry, 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 Iya, sorry, sorry. nanti kalau ada pelanggaran, abang turun dulu, saya naikin lagi ya. Oh, boleh, 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 boleh. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Kira-kira abang Kristen atau Islam? Ya, puji Tuhan Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau tadi saya sudah dengar tentang Paulus Dosen. dengan Yesus. Iya, Paulus itu dosen, saya baru tahu loh, bang. Iya, serius-serius. Baru 2 hari saya tahunya Paulus itu ternyata dosen, itu baru tahu saya. Itu pun saya tahunya dari Tahunya dari mana? Tahunya dari mana? kawan kita yang Kristen gitu. Eh, Oh, bukan di kitab. dari kitab Anda, tapi dijabarkan oleh kawan Kristen, oleh Gimana? mata pisau, gitu. Ya, Katanya Paulus kitab itu dosen kitabnya di dia. mana? Dosen kata saya. Iya, 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 iya. Dosen, Di mana? Di mana? Di mana isinya? Kisah Para Rasul 19 Di kitab nomor berapa 9 itu? tuh. Kisah Para Rasul. Nih, saya bukakan aja. Nih, biar abang cepet ya. Buka, buka. Nih bang, ya. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Dosen rupanya Paulus. Iya, iya, iya. Yang saya tanya, bang, Yesusnya di situ. yang saya tanya, ini fakultas apa yang diajarkan oleh Paulus? Terus juga ini mana peninggalan sekolahnya, mana universitasnya gitu? Di Uh, dalam ruangan kuliah itu ada Yesus, begitu kan? Enggak, kalau di dalam kitab Anda, Yesus Paulus itu disebut dosen. Dia mengajar di universitas gitu. Aduh, berarti Pak Ustadz ini cuma dengar orang saja. Lah, tadi saya sudah bukakan sama Anda loh. Gimana, Bang? Sekarang begini, saya kasih pertanyaan. Saya tanya begini. Oh ya udah kalau Kalau Abang mau kita nanya kalau gitu. lalu bangkit, Oh, Yesus ini terus apa Tuhan? Muhammad, ya itu Tuhan. Oh, Lalu baik. itu Muhammad itu dia di mana sekarang Muhammad? Kalau Nabi Muhammad, beliau sudah wafat. Makamnya ada Di mana di sekarang? Madinah. Tuh. Lalu, Ya, halo. lalu kenapa? Yesus Paul ini Muhammadnya di mana Muhammad sekarang? Ya Nabi Muhammad udah wafat. Udah wafat. Terus ini saya mau tanya. Gini Bang. Ini kalau Gini. yang saya Saya kalau saya Gini Bang, ya. Kalaunya tentang masalah Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad itu nabi. Wajar beliau wafat. Wajar beliau mati gitu, ya. Karena nabi, manusia kayak kita. Nah, yang kagak wajar itu Bang, ya Tuhan yang mati gitu.
Kagak wajar Tuhan mati, Bang. Dia bangkit kembali, dia bangkit. Setelah mati dia bangkit lagi kembali. terserah, tapi nggak wajar Iya. juga dia mati, nggak wajar. Masa Tuhan mati? Kalau Nabi mati wajar, kalau Tuhan mati itu kurang ajar, Bang. Gimana sih? Menebus dosa manusia. Iya, mati kan, Tuhan mati kan? Ya dia menebus dosa, menebus dosa. Iya, Dia lalu bangkit kembali. jadi jombe gitu, tebus dosa. Habis mati bangkit itu zombie, Bang, zombie. Nggak, bukan Tuhan itu. Kalau Aduh. sekarang begini, apa? Ini Ustaz, Pak Ustaz. Kalau saya dengar itu bilang seluruh umat Islam itu minum air kencing unta. Oh, Bang, kalau di dalam Islam ya katanya minum air kencing unta, tapi kalau di Kristen minum kencing sendiri campur tai sendiri. Kira-kira bagus yang mana menurut Anda? Bagus yang mana? Minum kencing unta kah atau minum kencing sendiri campur tai sendiri? Bagus yang mana? Itu di mana? Ada itu di mana? Ini saya bukakan ya. Ya. Nih, ya di kitab Kristen ya. Nih ya. Nih, Bang ya, Bang. Nih lihat. Dua raja-raja ya. Ya. Dua raja-raja 18. Kitab Kristen. Nih, ini saya punya fisiknya nih ya, di sini juga nih ya. Nah, ya, mau di sini mau di sini sama ya. Nah, saya baca dulu. Ya. Nih, bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok ya, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Abang udah belum minum minum air kencing sama tai sendiri, Bang? Udah atau belum, Bang? Yang Kira-kira bagus mana, Bang, menurut Anda? Menurut Anda lebih bagus minum kencing unta atau minum kencing sendiri sama tai sendiri? Saya bingung, Bang. Iya, kira-kira bagus mana ya? Pak Ustaz, Oh, maksudnya begini, saya akan tanya, maksudnya itu karena penyakit atau bagaimana? Maksud saya begitu. Bang, kalaunya masalah minum kencing unta itu campur susu ya, hanya untuk orang itu saja, untuk pengobatan alternatif. Ya saat itu saja, bukan diperintahkan untuk semua muslim, bukan. Gitu. Kalau di dalam Tapi kalau itu Hah? kalau semua muslim kan harus disunat. Itu Halo? itu ada. Halo. Ada apa? Ada apa? Maksudnya semua Islam kan harus disunat. Oh, lalu? Itu diperintah atau bagaimana? Bang, kalau untuk masalah di dalam Islam, perintahnya ada dalam Quran sunat itu. Ya, Quran surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tuh, di situ perintah sunat, mengikuti jejak Nabi Ibrahim bersunat. Tidak, coba terjemahkan saya sama bahasa Indonesia, terjemahkan Ya saya. iya, di situ diperintahkan untuk mengikuti jejak milah Nabi Ibrahim. Ya, bersunat. Lalu? Tapi kalau yang saya dengar itu tidak ada ajaran, tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau ada, tapi bahasanya bukan sunat. Bahasanya bukan sunat, milah. Gitu. Abang nanya sunat, abang sudah sunat belum? Saya punya gerinda tuh, yang nganggur tuh, gerinda saya. Oh.
Hah? Saya kan Kristen, jadi tidak mungkin saya harus sunat. Loh, Yesus kan sunat. Di hari ke-8 disunat dia. Kenapa abang kagak sunat? Iya, sekarang Muhammadnya tinggal di mana? Waduh, ke Nabi Muhammad pula. Putar-putar abangnya dari tadi teman-teman. Gak bisa cari celah, putar-putar dia. Aduh, kenapa bang putar-putar mau cari celah tapi nggak bisa gitu? Ada, nggak bisa bang sama saya cari celah, terjawab semua dari kitab Anda. Tadi abang bilang Yesus disunat, kenapa kamu nggak disunat? Iya, Atau kenapa abang nggak disunat? sekarang ini Muhammad tinggal di Arab Saudi, kenapa abang tidak tinggal di Arab Saudi? Baik. Nabi Muhammad tinggal di Arab Saudi, ya. Tapi Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Jadi kagak perlu saya tinggal di Saudi, ya. Nah, sedangkan Yesus, ya, dia hanya untuk suku Yahudi, hanya untuk Nazaret. Ngapain abang di Indonesia? Tuh sana tuh, pindah Anda ke Bukit Golgota. Kenapa abang juga nggak pindah ke Ngapain abang di sini di Indonesia? Yesus kagak di sini, sana di Bukit Golgota dia. kamu juga di sana di Arab Saudi, saya juga di sana. Kayak gimana? Karena Yesus ya dia itu hanya untuk Israel. Israel kagak di sini. Ya Bukit Golgota sana. Ngapain abang di Indonesia? Kalau Nabi Muhammad kan untuk seluruh manusia, jadi tersebar. Saya nggak perlu ke Arab Saudi, di Indonesia aja saya. Biarkan Nabi saya di Arab Saudi. Karena apa? Dia ajarannya Kenapa abang nggak di sana juga? untuk seluruh manusia gitu. Eh, Ayo. Kalau ini ya teman-teman, kalaunya masalah ngebalikin itu gampang. Saya jagonya. Abang kalau mau bawa yang menghina Islam, abang yang langsung dihina kitab abang ya. Ah, gitu. Iya, saya cuma cari tahu. Saya cuma cari tahu. Kamu tiap hari live terus ini saya cuma cari tahu saja. Kenapa kamu lari sama Dis TV? Oh, Eris TV udah lari sama saya 5 kali bang, ya. Ngapain abang banggain Kan Edis TV sama sebaliknya. saya? Dia nggak ada seujung kuku saya, kabur sama saya 5 kali. Kan Ngapain abang sebaliknya. banggain Edis TV? Coba cari ya orang yang lebih pintar dari Edis TV 10 kali lipat yang lebih pintar dari Edis TV gitu. Kalau Edis TV nggak mampu hadapi saya, menceret dia 5 kali kabur. Aduh, Kenapa kamu mau kenapa kamu nggak rekamannya, Dis TV? mau rekamannya, banyak rekamannya. Coba. Mana Coba coba mana? katanya, aduh. Teman-teman, Edis mencret ya. Aduh. Nih, ya banyak. Oh, Anda buka aja piti-pitinya nih. Kita buka dulu nih satu ya. Tuh, kan iblis berapa kali Yesus ya tunduk patuh kepada iblis di sini ya. Edit itu. Lalu Mana yang datang edit edit? gitu ya, ditunjukkan edisnya aja ngakuin asli dia debat sama saya, edit apanya. Hele nih hilang kan edisnya. Itu kan kayak gitu, lihat tangannya kabur. Ya. Mau lagi, mau yang lain, mau yang lain. Banyak lagi yang lain. Banyak lagi video yang lain Edis kabur sama saya. Ngapain Anda banggain Edis sama saya? Aneh-aneh aja. Kenapa cuma tunjukkan satu? Coba yang lain. Coba Abang aja apa? buka, ya, abang aja buka. Klik aja di TikTok. Edis TV kabur dari Yusuf PI. Banyak tuh pitinya, ya.
Jangan sampai Uh. sebaliknya, jangan sampai sebaliknya. Coba Pak coba Yusuf. Anda tulis kayak gitu ya, nanti ketemu semua videonya. Saya nggak bohong, ngapain saya bohong? Ada kok rekam jejaknya. Abang percaya dengan Edis TV emang? Ya memang saya percaya. Baik. Kalau Anda percaya dengan Edis TV, Abang percaya nggak dengan yang dikatakan Edis TV nih? Ya, Mana? baik nih. Ya, saya bukakan dulu ya. Sabar, 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 sabar ya. Percaya nggak? Nantilah. Sekarang aku lagi di luar. Oh, kalau gitu ini tunggu sampai rumah aja baru kabarin ya. Nggak apa-apa Bang Edi. Tenang, kalau di rumah sudah siap, aku pun nanti video call lagi. Oke? Oh, kalau gitu aku tunggu di rumah ya. Enggak, sekarang aja udah nanggung ini. Udah tak rekam ini. Bang Edi, Enggak kelihatan mukanya. ya orang sudah pada kenal suaraku. Aku kan bukan orang baru. Kalau nggak ada ekspresi mukanya kita juga susah ini. Soalnya saya udah masuk studio juga ini kan biar enak. Kamu kebanyakan alasan deh. Udah, ini aja nanti langsung sekarang. Kalau video nanti nggak apa-apa. Video nanti aku habis di rumah siap, langsung aku video call kamu, Skype kamu ya. Oke? Udah nanggung ini, sudah aku record. Nggak apa-apa, biar kamu kelihatan keren gitu. Biar kelihatan keren tuh. Hah? Tapi nggak ada mukanya susah ya kelihatan ngobrol sama angin. Ya kan suaraku ada. Ibarat kamu sedang nelpon aku aja lah. Ya, oke lah kalau begitu. Silakan. Ya, di dalam iman kami ya. Ya, Rasul atau Nabi itu harus memiliki 4 karakter, 4 sifat. Yaitu yang pertama harus sidik. Ya. Harus sidik, itu benar. Jadi seorang Nabi, seorang Rasul itu harus mempunyai sifat benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Mohon maaf, yang kedua itu adalah amanah. Tahu amanah? Ya. Amanah itu dapat dipercaya, ya. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu bersifat khianat, ya. Pasti amanah, terpercaya, ya. Dan kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, beliau itu terpercaya, ya. Sejak kecilnya, sejak mudanya, orang-orang telah memberikan suatu predikat, suatu gelar, yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bahkan kafilah Arab ketika mau syafar, ya, mau berdagang ke Syam, mereka menitipkan barang berharganya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau itu Al-Amin. Yang ketiga adalah tabligh. Tahu tabligh itu apa? Apa itu? Tabligh itu adalah mewartakan atau menyampaikan. Ya. Yang keempat adalah patonah. Patonah itu adalah cerdas. Jadi tidak mungkin ada nabi atau rasul yang bodoh gitu. Semua nabi, semua rasul itu mempunyai sifat pinter gitu kan, cerdas. Ya. Sekarang aku mau tanya, ya, halo? Ya, saya dengar nih. Iya. Menurut kamu Yesus itu seorang yang jujur atau tidak? Seorang yang amanah tidak? Seorang yang dapat dipercaya atau tidak? Dari keempat yang aku tadi. Oke, dia memiliki sifat benar apa tidak? Kalau menurut saya semua itu terpenuhi. Oke, semuanya ya. Ya. Jadi menurut kamu dia itu nggak pernah berbohong, dia itu cerdas, dia itu amanah, dia itu mewartakan kebenaran. Halo? Iya, iya. Ya, menurut kamu bagaimana? Iya, menurut saya semua terpenuhi. Dia itu nggak pernah berbohong. Ya. Ya, dapat dipercaya. Ya. Mewartakan kebenaran. Ya. Benar. Gimana? Yang benar. Ya, benar.
Berarti kita sepakat ya bahwa Yesus itu tidak pernah berbohong, orang yang benar, dapat dipercaya, dan memiliki kecerdasan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu, apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab dulu gini Kang ya. Ini Satu. sebenarnya tema gini Kang, ya, kasih kesempatan saya ngomong dong. Tanya dulu. Kamu jawab dulu. Ini kan giliran aku bertanya. Iya, makanya ketika saya menjawab itu harus dikasih kesempatan, jangan dipotong gitu loh. Tadi. Halo? Iya, ketika saya menjawab jangan dipotong dong. Iya. Ini jawabannya, pertanyaan saya sederhana loh. Apakah Yesus itu Tuhan? Tinggal jawab aja, Ya. kan? Gini Kang, karena kalau nanti saya jawab singkat, itu nanti akan menimbulkan debat kusir lagi. Makanya ini saya ingin mengklirkan seluruh debat-debat yang telah ada gitu loh. Oke. Ya Udah kan? langsung Makanya aja. makanya saya nggak bisa kalau seperti itu. Saya harus dikasih waktu. Bentar. Ini pertanyaan yang simple, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Gini loh Kang. Itu sama saja ketika misalnya orang Bugis dengan orang Jawa itu berdebat mengenai apakah kalkun itu manuk gitu. Begini. Sementara pengertian segini Kang, bentar dulu Kang. Gini loh Kang, sebentar Kang. Dulu, Gini. Edis. Ya. Aku ini kan kamu udah tahu aku ini orang lama, ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh, iya. Tadi kan mau saya jelaskan dari awal, tapi antum langsung sekak saya supaya jawab singkat gitu loh. Makanya ini yang saya bilang ada suatu miskomunikasi, makanya terjadi debat kusir. Gitu. Makanya yang mau saya jelaskan dulu miskomunikasinya itu di mana gitu loh. Jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya, bukan Rabbul Alamin. Lantas menurut kamu bukan ya? Jadi yang dimaksud dengan Allah itu apa dong? Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian gitu loh. Jangan-jangan kamu sudah mu'alaf nih? Enggak, jauh sekali saya dari seperti itu. Bahkan saya tidak mungkin. Jangan-jangan kamu ini dalam sedetik pun saya menjadi Muslim gitu kan. Iya. Aku doain semoga kamu mendapatkan petunjuk Allah Yahdi. Jangan-jangan kamu jadi ini nih, saksi Yehova. Oh, enggak juga. Enggak juga. Tapi kamu sekarang pertanyaan aku masih bingung nih. Kalau ada orang Kristen yang tidak mempercayai Yesus Tuhan. Pertanyaan kedua adalah. Nah, ini kan. Makanya ini kalau seperti ini kita antum menjebak saya. Maksud saya gini loh. Supaya nanti kalau antum upload itu tidak menimbulkan fitnah. Makanya kan izinkan saya menjelaskan dulu gitu loh. Nah, justru ini kamu kan tidak, justru ini saya ingin kamu memperjelas. Katamu kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan, kamu tidak percaya kalau Yesus itu Rabbul Alamin, pencipta semesta alam. Lalu kamu percaya? Memang kan? Kamu percaya? Bagaimana mungkin saya mempercayai hal itu, sedangkan hal itu tidak pernah sama sekali dia katakan dalam Bible, gitu loh. Gak pernah Bible itu mengatakan. Bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 30 atau kebalik tuh? Bunyinya bagaimana? Aku dan Bapa adalah satu. Oh, itu sama sekali nggak ada kaitannya ke situ. Bahkan di situ kalau antum baca sampai ayat terakhirnya, di situ dikatakan sebagaimana engkau dan aku satu, mereka ada. Jadi kita satu, itu ada itu. Mereka, aku dan engkau satu. Itu sama sekali nggak ada kaitannya ke situ. Ini kejujuran dari seorang Kristen. Aku baru menemukan ada Kristen yang
bukan saksi Yehova, akan tetapi berkeyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, jadi kamu itu Ya, Kristen makanya Mesianik. Aku belum belajar banyak tentang Kristen Mesianik ya. Aku baru ya, tahu makanya kalau Mesianik gak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. ya, makanya gini dulu Kang. Makanya Jadi ada kamu, yang perlu. Nah, jadi ini kamu, makanya kan saya mau ngomong dipotong terus ini. Jadi susahnya gitu. Gini loh Kang. Gini Kang ya. Ada sebuah miskomunikasi, ada sebuah kesalahpahaman ya tentang terjemahan dari Alkitab LAI ini. Ya, Alkitab LAI itu menerjemahkan kata kurios atau kata Lord ya di dalam bahasa Inggris itu menjadi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini akhirnya menimbulkan sebuah latah masal ya, menjadi sebuah kelatahan masal dengan mengatakan Tuhan Yesus. Nah, ini sebuah kelatahan masal menurut saya. Karena gitu. dalam bahasa aslinya itu kalau dalam merujuk kepada bahasa Yunani itu kata kurios itu maknanya nggak seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah tidak pernah ya. Saya ini bisa antum merekod dan bisa antum bagikan. Tidak pernah murid-murid dari Halo Kang kok berisik? Iya, nama juga di jalan. Ya, terus aku dengar kok. Tidak pernah murid-murid ya maupun siapapun ya yang hidup sejaman dengan Yesus ketika itu menyebut Yesus sebagai Tuhan, nggak pernah ya. Kalau mereka dalam bahasa sehari-hari ya kemungkinan berbesar berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram ataupun berbahasa Yunani, karena saya yakin Yesus memahami 3 bahasa itu. Beliau berbahasa semacam itu sehari-harinya, tidak pernah itu dipanggil. Seandainya Yesus itu berbicara dalam bahasa Inggris, tidak pernah ada yang memanggil Yesus itu dengan kata-kata God. Oh God, Jesus, nggak pernah ada, nggak pernah ada itu. Kalau Lord itu pasti ada. Nah, jadi ini sebenarnya sebuah kesalahan terjemahan. Ya gimana? Ya, aku sependapat dengan kamu. Justru ya, Dis, yang aku lihat di dalam Alkitab, ya, justru tidak pernah ada satupun murid yang menyebut Yesus itu sebagai Theos, itu belum pernah ada. Belum aku temukan. Tidak pernah ada. Justru di dalam ada. Nah, justru di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-17, Yesus itu mengatakan ya, sukai Theos egokai. Apa artinya tahu? Di Yohanes berapa itu? Yohanes pasal 20 ayat ke-17. Yesus mengatakan sukai dalam bahasa Yunani ya. Sukai Theos egokai. Ayat Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-17 ya. Pada diksi yang terakhir. Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-17. Diksi yang terakhir loh ya. Aku akan pergi kepada. Sudah ketemu belum? Masa aku lebih hebat daripada kamu sih bahasa Yunaninya? Sekarang akan kepada ya, coba di situ. My God and your God. Kalau bahasa Yunaninya kan di situ disebutkan sukai ya, sukai Theos egokai. Artinya itu aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhan. Ya, Tuhanku, Tuhanmu ya. Tidak disebut kurios di situ. God itu adalah Theos. Nah, sementara aku setuju nih. Dis, tar dulu. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-13 di situ disebutkan kurios bukan Theos loh ya. Jadi orang Kristen itu memang salah memahami Alkitab. Tapi aku bertanya-tanya, Didis. Katanya mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, sebagaimana yang dijanjikan Yesus. Kenapa tidak memahami ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena tentunya Roh Kudus memberikan pengajaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sebagaimana ayat yang telah kita jelaskan, ya, yang telah kita bahas. Injil Yohanes pasal 20. Justru mereka terpaku kepada terjemahan. Ini bagaimana menurutmu? Ya, makanya kasih saya kesempatan bicara. Ya. Bagaimana ini? Kang ya. Ini Kang ya. Saya sedikit, makanya kasih saya waktu ngomong, jangan dipotong ya.
Saya tahun 2013 itu sudah mulai mempelajari ya sampai detik ini sehingga saya itu mempunyai satu kesimpulan begini bahwa 98% ingat ya Ya, 98% orang beragama itu cuma taklid buta. taklid. Bayangkan 98%. Ya, bayangkan 98% angkanya itu menurut keyakinan saya. Jadi hanya 2% orang yang benar-benar ngerti. Nah, makanya saya katakan, kalau antum mengatakan pendapat umum, ya pendapat umum itu salah. Karena menurut saya orang beragama di dunia ini, mau itu agama apapun ya, mau Hindu, Islam, Kristen, agama apapun, itu 98% orangnya itu hanya taklid. Jadi kalau antum katakan kenapa mereka mengatakan Tuhan Yesus, ya itu yang saya sebutkan latah karena terjemahan bahasa Indonesia. Oh. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Bukanlah Roh Kudus itu ya Oh sama sekali, telah dijanjikan oleh Yesus sama pada pasal sekali. 14 ayat 16, memberikan pengajaran, ya, Iya, memberikan makanya penghiburan. Selama ini mereka yang menganggap Yesus itu Tuhan justru mengklaim bahwa dirinya mendapatkan bimbingan Roh Kudus. iya itu Begitu. yang Berarti yang salah Roh makanya Kudusmu atau Roh Kudus mereka? itu yang menurut saya sebuah klaim yang menurut saya sama sekali orang sembarangan ya, sembarangan bicara. Sekarang gini aja loh Kang, gini aja Kang ya. Begitu banyaknya sekarang pendeta-pendeta, banyak kasus di gereja khotbah apa-apa nggak taunya pencabulan, nggak taunya ini itu dan lain sebagainya kan gitu. Jadi kita itu eh, kalau cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau cuman self proclaim, klaimnya dia, ya susah kan gitu. Kalau mereka mengklaim itu diilhami Roh Kudus ya, itu kan klaim mereka, Klaim ya ya. kan? Iya, hanya klaim saja. Kalau memang mereka benar-benar mempelajari, saya rasa mereka tidak akan latah mengatakan demikian. Gitu. Jadi itu namanya self proclaim ya. Ya, self proclaim dan menurut saya sebuah ikut-ikutan massal atau latah massal ya, latah massal karena akibat terjemahan dari LAI. Ya, Sama LAI sekali sama sekali bukan karena bimbingan Roh Kudus. sama sekali bukan. Ya, itu Bukan. sama semata-mata hanya karena terjemahan atau korban terjemahan LAI. Seandainya Oh. saja LAI itu menerjemahkan dengan tepat, itu saya rasa tidak terjadi seperti ini. Makanya saya terus-menerus mengatakan bahwa kata Tuhan Yesus itu sebuah error ya, error translation dari kata kurios itu tadi, kurios Yesus atau Lord Jesus tadi itu. Begitu ya. Ya, karena murid-murid sendiri pun nggak pernah ada yang memanggil Yesus itu dengan sebutan God ya atau panggilan Tuhan gitu, nggak pernah ada. Yang kalau manggil Tuan ya, Tuan atau Kurios gitu, dalam bahasa Yunani maupun Adon dalam bahasa Ibrani maupun Maran ya dalam bahasa Aramnya. Oh gitu. Jadi Ya, Alkitab yang kamu pakai Alkitab terjemahan mana? Masih Kalau lain. saya kalau saya terus terang lebih senang membaca terjemahan bahasa Inggris, tapi karena Indonesia punyanya terjemahan LAI, saya juga punya LAI. Tapi saya lebih senang yang terjemahan bahasa Inggris. Inggris. Itu Ya, nggak pakai King James Version. bahasa Inggris ada macam-macam, ada NIV ya, Iya, ada King James Version, tapi ya, kalau yang sekarang saya lebih suka dengan NIV, New NIV. International Version. Ya, Oh. New International Version. Ya. Bukan NRV, New Revised Version, bukan. Bukan. Ya, Ya, ada maksudnya juga kamu yang nggak pakai itu maksudnya. Kan ada NRV enggak. juga. Iya banyak sekarang. Kalau sekarang udah ada website-nya, nggak perlu susah kan. Ada Bible Hub ya, Bible Hub itu yang semua terjemahan ada dan kita bisa mencari terjemahan yang paling tepat gitu. Begitu ya. Harus hebat bahasa Inggris dong. Ya harus belajar sambil belajar. Ya. Ngomong-ngomong kamu lengkap ayat itunya ya. Alatnya lengkap nih kamu. Sebelumnya kan saya memang suka bikin konten maksudnya konten lagu-lagu gitu. Bikin cover lagu. Ya. Oh gitu. Ya. Ini bagus nih pakai Skype nih. Ya makanya saya bilang tadi coba pakai tampilin muka gitu. Nanti gini aja. Nanti Pak Ustadz tunggu di rumah. Nanti kalau sampai rumah saya angkat satu tema itu.
Was was Quran and error plagiarism. Nah itu tema saya. Satu-satunya Kamu tema saya yang abadi itu. kayaknya ini detik-detik kamu mualaf deh, insya Allah ya. Oke, Dis, dilanjut nanti ya. Oke, siap. Saya tunggu ya, Kang ya. Yuk, Oke, thank you. you're welcome. Percaya nggak kata Edis, Bang? Hah? Yesus bukan Tuhan, kata Edis. Anda percaya? Hah? Muhammad Rob itu bukan. Lah, saya tanya abang, katanya abang percaya dengan Edis. Tadi Edis ngomong Yesus bukan Tuhan, percaya nggak? Ya Yesus itu Tuhan lah. Lah, Anda menentang Edis berarti. Edis bilang Yesus bukan Tuhan. Anda percaya nggak? Katanya percaya dengan Edis. Nah, maksudnya coba kasih tunjuk saja. Kalau bilang ini Edis kabur, yang abang sama Aduh, Edis saya ini- tanya dulu, jawab abang percaya kagak dengan Edis? Ya percayalah. Ah, percaya nggak Edis tadi ngomong Yesus bukan Tuhan? Ah, ketawa. Macet, nah macet kan? Ah, katanya percaya dengan Edis. Edis bilang Yesus bukan Tuhan. Anda percaya nggak? Ya emang saya percaya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ah, kata Edis Yesus bukan Tuhan tadi. Gimana sih, mau saya putarkan lagi? Nih, dengerin betul-betul ya. Ah, Nantilah. Sekarang aku lagi di luar. Oh, kalau gitu ini tunggu sampai rumah aja baru kabarin ya. Nggak apa-apa Bang Edis. Tenang, kalau di rumah sudah siap, aku pun nanti video call lagi. Oke? Oh, kalau gitu aku tunggu di rumah ya. Enggak, sekarang aja udah nanggung ini. Udah tak rekam ini. Bang Edis, Enggak kelihatan mukanya. ya orang sudah pada kenal suaraku. Aku kan bukan orang baru. Kalau nggak ada ekspresi mukanya kita juga susah ini. Soalnya saya udah masuk studio juga ini kan biar enak. Ah, kamu kebanyakan alasan deh. Udah, ini aja nanti langsung sekarang. Kalau video nanti nggak apa-apa. Video nanti aku habis di rumah siap, langsung aku video call kamu, Skype kamu ya. Oke? Udah nanggung ini, sudah aku record. Nggak apa-apa, biar kamu kelihatan keren gitu. Biar kelihatan keren tuh. Hah? Tapi nggak ada mukanya susah ya kelihatan ngobrol sama angin. Ya kan suaraku ada. Ibarat kamu sedang nelpon aku aja lah. Ya, oke lah kalau begitu. Silakan. Ya, Dis, di dalam iman kami ya, Ya. Rasul atau Nabi itu harus memiliki 4 karakter, 4 sifat. Yaitu yang pertama harus sidik, ya, Ya. harus sidik itu benar. Jadi seorang Nabi, seorang Rasul itu harus mempunyai sifat benar, ya. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Mohon maaf, yang kedua itu adalah amanah. Tahu amanah? Ya. Amanah itu dapat dipercaya, ya. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu bersifat khianat, ya. Pasti amanah, terpercaya, ya. Dan kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, beliau itu terpercaya, ya. Sejak kecilnya, sejak mudanya, orang-orang telah memberikan suatu predikat, suatu gelar, yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bahkan kafilah Arab ketika mau syafar, ya, mau berdagang ke Syam, mereka menitipkan barang berharganya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau itu Al-Amin. Yang ketiga adalah tabligh. Tahu tabligh itu apa? Apa itu? Tabligh itu adalah mewartakan atau menyampaikan. Ya. Yang keempat adalah patonah. Patonah itu adalah cerdas. Jadi tidak mungkin ada nabi
atau rasul yang bodoh gitu. Semua Ya. nabi, semua rasul itu mempunyai sifat pinter gitu kan, cerdas. Ya. Ya. Sekarang aku mau tanya, ya, halo? Ya, saya dengar nih. Iya. Menurut kamu Yesus itu seorang yang jujur atau tidak? Seorang yang amanah tidak? Seorang yang dapat dipercaya atau tidak? Dari keempat yang aku tadi. Oke, dia memiliki sifat benar apa tidak? Kalau menurut saya semua itu terpenuhi. Oke, semuanya ya. Ya. Jadi menurut kamu dia itu nggak pernah berbohong, dia itu cerdas, dia itu amanah, dia itu mewartakan kebenaran. Halo? Iya, iya. Ya, menurut kamu bagaimana? Iya, menurut saya semua terpenuhi. Dia itu nggak pernah berbohong. Ya. Ya, dapat dipercaya, Ya. mewartakan kebenaran, Ya. benar, Gimana? yang benar. Ya, benar. Berarti kita sepakat ya bahwa Yesus itu tidak pernah berbohong, orang yang benar, dapat dipercaya, dan memiliki kecerdasan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu, apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab dulu gini, Kang ya. Ini sebenarnya tema. Gini Kang, kasih kesempatan saya ngomong dong. Tanya dulu. Kamu jawab dulu. Aku kan ini kan giliran aku bertanya. Iya, makanya ketika saya menjawab itu harus dikasih kesempatan, jangan dipotong gitu loh. Saya berangkat tadi. Halo? Iya, ketika saya menjawab jangan dipotong dong. Iya. Ini jawabannya, pertanyaan saya sederhana loh. Apakah Yesus itu Tuhan? Tinggal jawab aja Ya. kan. Gini Kang. Karena kalau nanti saya jawab singkat, itu nanti akan menimbulkan debat kusir lagi. Makanya ini saya ingin mengklirkan seluruh debat-debat yang telah ada gitu loh. Oke. Ya Udah kan? langsung Makanya aja. makanya saya nggak bisa kalau seperti itu. Saya harus dikasih waktu. Benar, bentar. Ini pertanyaan yang simple, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Gini loh Kang. Itu sama saja ketika misalnya orang Bugis dengan orang Jawa itu berdebat mengenai apakah kalkun itu manuk gitu. Begini. Segini Kang, sebentar dulu Kang. Gini loh Kang, sebentar Kang. Gini. Edis. Ya. Aku ini kan kamu udah tahu aku ini orang lama, ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh, iya. Tadi kan mau saya jelaskan dari awal, tapi antum langsung sekak saya supaya jawab singkat gitu loh. Makanya ini yang saya bilang ada suatu miskomunikasi, makanya terjadi debat kusir. Gitu. Makanya yang mau saya jelaskan dulu miskomunikasinya itu di mana gitu loh. Jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya, bukan Rabbul Alamin. Lantas menurut kamu bukan ya? Jadi yang dimaksud dengan Allah itu apa dong? Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian gitu loh. Jangan-jangan kamu sudah mu'alaf nih? Enggak, jauh sekali saya dari seperti itu. Bahkan saya tidak mungkin. Jangan-jangan kamu ini dalam sedikit pun saya menjadi Muslim gitu kan. Iya. Aku doain semoga kamu mendapatkan petunjuk Allah Yahdik. Jangan-jangan kamu jadi ini nih, Saksi Yehova. Oh, enggak juga. Enggak juga. Tapi kamu
sekarang pertanyaan aku masih bingung nih. Kalau ada orang Kristen yang tidak mempercayai Yesus Tuhan. Pertanyaan kedua Ya. adalah Nah, ini Kang, ini makanya ini kalau seperti ini kita antum jebak saya. Maksud saya gini loh, supaya nanti kalau antum upload itu tidak menimbulkan fitnah. Makanya kan izinkan saya menjelaskan dulu gitu loh. Nah, justru ini kamu kan tidak, justru ini saya ingin kamu memperjelas. Katamu kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Rabbul Alamin, pencipta semesta alam. Lalu kamu percaya, memang kan kamu gini, percaya inilah bagaimana mungkin saya mempercayai hal itu sedangkan hal itu tidak pernah sama sekali dia katakan dalam Bible gitu loh. Enggak pernah Bible itu mengatakan bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 30 atau kebalik tuh. Bunyinya bagaimana itu? Aku dan Bapa adalah satu. Oh, itu sama sekali nggak ada kaitannya ke situ. Bahkan di situ kalau antum baca sampai ayat terakhirnya di situ dikatakan sebagaimana engkau dan aku satu, mereka ada. Jadi kita satu, itu ada itu. Mereka, aku dan engkau satu. Itu sama sekali nggak ada kaitannya ke situ. Ini kejujuran dari seorang Kristen. Aku baru menemukan ada Kristen yang bukan saksi Yehova, akan tetapi berkeyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, jadi kamu itu Kristen, makanya Mesianik. Aku belum belajar banyak tentang Kristen Mesianik ya. Aku baru tahu kalau Mesianik gak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, makanya gini dulu Kang. Makanya jadi ada yang perlu. Nah ini makanya kan saya mau ngomong dipotong terus ini. Jadi susahnya gitu. Gini loh Kang. Gini Kang ya. Ada sebuah miskomunikasi, ada sebuah kesalahpahaman ya tentang terjemahan dari Alkitab LAI ini. Ya, Alkitab LAI itu menerjemahkan kata kurios atau kata Lord ya di dalam bahasa Inggris itu menjadi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini akhirnya menimbulkan sebuah latah masal ya. Menjadi sebuah kelatahan masal dengan mengatakan Tuhan Yesus. Nah, ini sebuah kelatahan masal menurut saya. Karena dalam bahasa aslinya itu kalau dalam merujuk kepada bahasa Yunani itu kata kurios itu maknanya nggak seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah tidak pernah ya. Saya ini bisa antum merekod dan bisa antum bagikan. Tidak pernah murid-murid dari Halo Kang kok berisik? Iya, nama juga di jalan. Ya, terus aku dengar kok. Tidak pernah murid ya maupun siapapun ya yang hidup sejaman dengan Yesus ketika itu menyebut Yesus sebagai Tuhan, nggak pernah ya. Kalau mereka dalam bahasa sehari-hari ya kemungkinan berbesar berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram ataupun berbahasa Yunani, karena saya yakin Yesus memahami 3 bahasa itu. Beliau berbahasa semacam itu sehari-harinya. Tidak pernah itu dipanggil, seandainya Yesus itu berbicara dalam bahasa Inggris, tidak pernah ada yang memanggil Yesus itu dengan kata-kata God. Oh God, Jesus, nggak pernah ada, nggak pernah ada itu. Kalau Lord itu pasti ada. Nah, jadi ini sebenarnya sebuah kesalahan terjemahan. Ya gimana? Ya, aku sependapat dengan kamu. Justru ya, Dis, yang aku lihat di dalam Alkitab, ya, justru tidak pernah ada satupun murid yang menyebut Yesus itu sebagai Theos, itu belum pernah ada. Belum aku temukan. Tidak pernah ada. Justru di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-17, Yesus itu mengatakan ya, sukai Theos egokai. Apa artinya tahu? Di Yohanes berapa itu? Yohanes pasal 20 ayat ke-17. Yesus mengatakan sukai dalam bahasa Yunani ya. Sukai Theos egokai. Ayat Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-17 ya. Pada diksi yang terakhir. Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-17. Diksi yang terakhir loh ya. Aku akan pergi kepada. Sudah ketemu belum? Masa aku lebih hebat daripada kamu sih bahasa Yunaninya?
kepada Ya, coba di situ. my God and your God. Kalau bahasa Yunaninya kan di situ disebutkan sukai, ya sukai, theos, egokai. Artinya itu aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhan. Ya, Tuhanku, Tuhanmu, ya kan. Tidak disebut kurios di situ. God itu adalah theos. Nah, sementara Edis, aku setuju nih. Dis, tar dulu. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-13, di situ disebutkan kurios, bukan theos loh ya. Jadi orang Kristen itu memang salah memahami Alkitab. Tapi aku bertanya-tanya, Dis. Katanya mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, sebagaimana yang dijanjikan Yesus. Kenapa tidak memahami ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena tentunya Roh Kudus memberikan pengajaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sebagaimana ayat yang telah kita jelaskan, ya, yang telah kita bahas. Injil Yohanes pasal 20. Justru mereka terpaku kepada terjemahan. Ini bagaimana, Dis, menurutmu? Ya, makanya kasih saya kesempatan bicara. Ya. Bagaimana ini? Ini Kang ya. Saya sedikit, makanya kasih saya waktu ngomong, jangan dipotong ya. Saya tahun 2013 itu sudah mulai mempelajari ya sampai detik ini, sehingga saya itu mempunyai satu kesimpulan begini, bahwa 98%, ingat ya, 98% orang beragama itu cuma taklid buta. Bayangkan 98%. Ya, bayangkan 98% angkanya itu menurut keyakinan saya. Jadi hanya 2% orang yang benar-benar ngerti. Nah, makanya saya katakan, kalau antum mengatakan pendapat umum, ya pendapat umum itu salah. Karena menurut saya orang beragama di dunia ini, mau itu agama apapun ya, mau Hindu, Islam, Kristen, agama apapun, itu 98% orangnya itu hanya taklid. Jadi kalau antum katakan, kenapa mereka mengatakan Tuhan Yesus, ya itu yang saya sebutkan latah karena terjemahan bahasa Indonesia. Oh, lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Bukanlah Roh Kudus itu ya? Oh, sama sekali. Oleh Yesus pada pasal 14 ayat 16, memberikan pengajaran, ya, memberikan penghiburan. Selama ini mereka yang menganggap Yesus itu Tuhan justru mengklaim bahwa dirinya mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Begitu. Berarti yang salah Roh Kudusmu atau Roh Kudus mereka? Itu yang menurut saya sebuah klaim yang menurut saya sama sekali orang sembarangan ya. Sembarangan bicara. Sekarang gini aja loh Kang, ya. Begitu banyaknya sekarang pendeta-pendeta, banyak kasus di gereja, khotbah apa-apa nggak taunya pencabulan, nggak taunya ini itu dan lain sebagainya kan gitu. Jadi kita itu kalau cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau cuman self proclaim, klaimnya dia, ya susah kan gitu. Kalau mereka mengklaim itu diilhami Roh Kudus, ya itu kan klaim mereka. Klaim ya. Kan? Iya, hanya klaim saja. Kalau memang mereka benar-benar mempelajari, saya rasa mereka tidak akan latah mengatakan demikian. Gitu. Jadi itu namanya self-proclaim ya? Ya, self-proclaim, dan menurut saya sebuah ikut-ikutan massal atau latah massal ya, latah massal karena akibat terjemahan dari LAI. Sama sekali bukan karena bimbingan Roh Kudus. Sama sekali bukan. Ya, itu semata-mata hanya karena terjemahan atau korban terjemahan LAI. Seandainya saja LAI itu menerjemahkan dengan tepat, itu saya rasa tidak terjadi seperti ini. Makanya saya terus-menerus mengatakan bahwa kata Tuhan Yesus itu sebuah error translation dari kata kurios itu tadi, kurios Yesus atau Lord Jesus tadi itu. Begitu ya. Ya, karena murid-murid sendiri pun nggak pernah ada yang memanggil Yesus itu dengan sebutan God ya, atau panggilan Tuhan gitu, nggak pernah ada. Yang manggil Tuan ya, Tuan atau kurios dalam bahasa Yunani, maupun Adon dalam bahasa Ibrani, maupun Maran ya dalam bahasa Aramnya. Oh gitu. Jadi Alkitab yang kamu pakai Alkitab terjemahan mana? Masih lain. Kalau saya terus terang lebih senang membaca terjemahan bahasa Inggris, tapi karena Indonesia punyanya terjemahan LAI, saya juga punya LAI. Tapi saya lebih senang pakai yang terjemahan bahasa Inggris. Inggris. Itu nggak pakai King James Version?
bahasa Inggris ada macam-macam, ada NIV ya, Iya, ada King James Version, tapi kalau yang sekarang saya lebih suka dengan NIV, New NIV. International Version, ya, Oh. New International Version, ya. Bukan NRV, New Revised Version, bukan. Bukan. Ya, Ya, ada maksudnya juga kamu yang nggak pakai itu maksudnya. Kan ada NRV enggak. juga. Ya banyak sekarang. Kalau sekarang udah ada website-nya, nggak perlu susah kan. Ada Bible Hub, ya Bible Hub itu yang semua terjemahan ada dan kita bisa mencari terjemahan yang paling tepat gitu. Begitu ya. Harus hebat bahasa Inggris dong. Ya harus belajar sambil belajar. Ya. Ngomong-ngomong, kamu lengkap ayat itunya ya. Alatnya lengkap nih kamu. Sebelumnya kan saya memang suka bikin konten maksudnya konten lagu-lagu gitu. Bikin cover lagu. Ya. Oh gitu. Ya. Ini bagus nih pakai Skype nih. Ya, makanya saya bilang tadi coba pakai tampilin muka gitu. Nanti gini aja, nanti Pak Ustadz tunggu di rumah, nanti kalau sampai rumah, saya angkat satu tema itu. Was Quran error plagiarism. Nah itu tema saya. Satu-satunya tema saya yang abadi itu. Kayaknya ini detik-detik kamu mau alaf deh, insya Allah ya. Oke, Dis, dilanjut nanti ya. Oke, siap. Saya tunggu ya, Kang ya. Yo. Oke, thank you. You're welcome. Karena di kitab Kristen, kata Edis, tidak ada menyatakan Yesus itu Tuhan. Itu tipuan itu suara lain, itu suara. Loh, tipuan. Edisnya aja bilang asli, kok tipuan? Saya Bang ya ke tempat Edis sudah. Abang mau video fullnya ini? Ada video fullnya 19 menit. Gimana sih? Coba Abang sama ini Edis ada debat ituan, coba ditunjukkan coba. Enggak, itu aja. Kalau ngapain Anda banggain Edis? Anda kagak percaya dengan Edis? Atau Anda masih percaya dengan Edis? Silakan gitu. Kalau Anda masih percaya dengan Edis, ikutilah. Yesus bukan Tuhan, kata Edis. Kenapa? Loh, ketawa lagi. Kayak gimana? Katanya percaya dengan Edis, tapi ketika Edis ngomong Yesus bukan Tuhan, bahkan di Bible, di kitab Anda, di kitab Kristen, tidak ada kata Edis ya menyebutkan atau mengatakan Yesus itu Tuhan. Ditegaskan Edis kayak gitu. Yesus itu bukan Tuhan. Percaya Anda? Kayak gimana? Itu memang itu rekaman itu Bang. Suaranya saya tanda. Iya, tahu itu live Edis sama Bang Nandar. Video fullnya ada. Mana sih? Katanya percaya Edis. Hah? Anda kan katanya percaya Edis, berarti Anda percaya Yesus bukan Tuhan. Kalau ada video full, kenapa tidak ditunjukkan? Video fullnya ada 19 menit. Abang buka aja ya di channel Yonatan Nandar. Tanpa edit tuh. Aduh. Ayo. Kenapa? Kenapa Bang? Ayo. Macet. Percaya nggak dengan Edis? Saya cuma minta Anda jawab aja. Percaya nggak dengan Edis? Edis katakan Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan di kitab Kristen tidak ada menyatakan Yesus itu Tuhan. Ini terus saya mau tanya, itu Muhammad itu roh? Iya elah.
Mau jujur abang turun aja deh bang ya. Belit. Berbelit-belit iya. Tunjukin fakta ya. Kagak percaya juga. Turun aja udah ya. Kesel saya jadinya. Bikin saya baru sekali ini saya turunin orang secara paksa ya teman-teman. Ditanya baik-baik percaya atau kagak malah ke lain omongannya. Izin untuk istirahat lebih awal ya teman-teman di malam minggu ini dikarenakan saya perlu istirahat gitu ya. Nanti insya Allah saya akan kembali besok, tapi jangan kemana-mana, kita berdoa dulu ya. Soalnya saya udah nggak tahan ini belakang saya kayak digebukin orang satu kampung ini. Aduh, iya. Oke ya teman-teman semuanya, saya mau istirahat dulu dan mohon maklumi juga yang di YouTube juga ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Teman-teman, saya berterima kasih ya kepada kawan-kawan yang telah memberikan gift-gift. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Anda ya. Dan saya berterima kasih kepada Alus Sodakoh yang telah membelanjakan hartanya ya untuk adik-adik kita memberikan mushaf Al-Qur'an untuk para penghafal Al-Qur'an ya. Terima kasih, semoga Allah membalas Anda dengan jannahnya. Jika Anda ingin berwakaf Al-Quran, ingin berinfak Al-Quran untuk adik-adik kita yang menghafal Al-Quran ya, silakan hubungi saya di nomor ini ya. Mungkin saya balasnya besok gitu ya. Di nomor ini 082156568866 ya. Kemarin ya teman-teman saya belum, yang hari ini tadi saya belum hitung berapa masuk ya, berapa masuk uangnya gitu. Cuma sudah kita ini ya teman-teman, sudah kita realisasikan, sudah kita berikan ya kepada yang berhak ya. Jadi mungkin kalau Anda ingin menyampaikan amal jariahnya kepada almarhum orang tua, tolong dikasih ya nama orang tuanya beserta binnya gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, mari kita berdoa bersama ya. Saya izin pimpin doanya langsung ya teman-teman, tolong diaminkan. Oke? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'in ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'asiyatika wa bi fadlika amman siwak. Wa'afu anna ya karim wa'afu anna ya rahim wa'afu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk teman-teman, saya mohon maaf ya
streamingnya hanya 3 jam gitu ya. Biasa saya sampai jam 12 malam ya, tapi saya izin lebih duluan 1 jam ini karena karena sakit badan saya semuanya. Saya mohon maaf ya. Insya Allah saya akan kembali besok ya. Syukron jazakumullah khair untuk Anda yang berada dimanapun. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan sekeluarga dan selalu dalam rahmat Allah sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya Supai dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru, izin pamit dulu ya teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di live streaming ini. Jadikan live streaming ini sebagai penambah wawasan, edukasi untuk Anda. Ambil yang baik, buang yang buruk dari saya. Oke? Sekali lagi, terima kasih. Saya izin pamit. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fikum. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.